Oh Bapak ingin tahu nih, Bapak ingin tahu. Saya samperin ya, saya boleh samperin. Ini guys, sejarah nama dari Sunda Kelapa menuju Jakarta dimulai dari 3500 sebelum Masehi. Jadi kalau Hermes ini merupakan dewa kesuburan untuk bagi mitologi Yunani guys. Oke guys, jadi saya mau melihat patung karya asli dari seniman zaman dahulu, patung dewa Hermes. Lihat nih guys, yang ini nih. Jadi kalau kalian lihat juga, kalau kalian melewati lampu merah Harmoni, kalian akan menemukan patung yang sama, cuma itu yang replikanya. Nah kalau ini patung aslinya guys, seperti ini. Jadi kalau Hermes ini merupakan dewa kesuburan untuk bagi mitologi Yunani guys. Ini. Dan ternyata patung ini sempat hilang dan diketemukan kembali. Nah, kita mau masuk ke penjara bawah tanahnya untuk kaum pria. Yang konon katanya yang paling angker. Oh, yang paling angker itu yang di bawah tangga di bagian tengah sini. Nah, ini penjara bawah tanah guys. Seperti ini, jadi sama dibuat nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian lihat ini bola-bolanya itu jadi bola-bolanya ini dirangkai di kaki ke para tahanannya. Agak beda, kalau wanita kan dulu dianggap rendah, jadi dibuat seadanya saja. Dan ini penjara yang lainnya, jadi ada beberapa guys. Seperti ini juga modelnya. Dan ini yang konon katanya paling seram guys, penjara bawah tanahnya ini. Jadi masih banyak tahanan-tahanan yang tersiksa, mungkin jiwanya masih terkekang di sini kali guys ya. Saya nggak berani masuk, seram, gelap soalnya. Jadi kita doakan saja semoga para tahanan yang tersiksa yang di sini bisa berdamai, mengobrol kedamaian dan kedamaian yang bisa dengan tenang di surga. Jadi cuma ada tulisannya. Yang mana? Yang tengah gitu. Oh ini ya, prasastinya ya. Bukan aslinya. Kalau aslinya itu cuma batunya aja, terus di atasnya ada tengkorak manusia. Oke, guys, ini prasasti pecah kuda. Jadi dulu tahanan tuh salah satu tahanan yang toko pitung. Dia dieksekusi di sini dengan seluruh badannya, tangan kakinya sama kepalanya ditarik sama kuda ke semua penjuru arah. Jadi dia badannya pecah semua, makanya dibilang pecah kuda. Tapi sekarang karena mitosnya agak seram, jadi diganti nama jalanannya. Dan kalau kalian mau lihat aslinya, ini kan sebetulnya replika nih, tapi aslinya ada di Museum Taman Prasasti yang ada di Tanah Abang. Jadi kalau aslinya tuh di atas sininya tuh ada tengkoraknya. Dan ini masih dalam bahasa Belanda sama bahasa Jawa kuno kayak gini nih. Oke. Dan ini kondisi di luar. Guys, ini sumur di dalam Museum Fathahillah. Jadi ini sumber mata air. Jadi di dalamnya 6 meter guys sumurnya. Tolong jangan buang sampah di sini. Iya, tolong jangan buang sampah di sini guys, kata kakak Stevi-nya nih. Guide kita yang paling cantik sekarang. Iya. Dan ini sekarang kondisi interior di Museum Fathahillah. Oh, zaman dulu bilangnya Stadhuis. Nah, Yang tempat untuk karena meletusnya Gunung Krakatau. Lalu dibangun kembali menjadi museum wayang. museum wayang. Oh, ini dulu gereja ya? Iya, dulunya ini gereja Belanda baru.
Jadi dulu tuh museum wayang dulunya bentuknya seperti ini guys, cuma karena Krakatau meletus tahun berapa waktu itu ya, 1800 sekian, gereja runtuh dibangun lagi jadi seperti yang bangunan museum wayang sekarang. Jadi di sini juga di Prasasti Padang. Prasasti ini menceritakan tentang perjanjian Sunda Kelapa dengan Portugis. Tapi didengar juga oleh Kerajaan Demak, maka dilakukan juga perang. Jadi sempat Portugis itu meminta 1000 meter dari lahan Kerajaan Sunda. Tapi karena ada perang dari Demak, maka perjanjian ini dibatalkan. Lalu dibuat dan diukir di batu Prasasti Padang. Prosesnya seperti ini guys. Ini ada Meriam Cirebonnya. Replika pedang keadilan yang dipakai Algojo buat eksekusi para tahanan. Ini guys, pedangnya kayak gini. Wih, ada kapal pinisi guys. Koleksi senjata-senjata tua zaman VOC nih guys, seperti ini pistol senjata api, senapannya seperti ini, pistolnya masih seperti ini, senapannya guys seperti ini. Nah ini kondisi Batavia tahun 1619 waktu pertama kali sebelum dijajah Belanda guys, masih jadi kotanya itu masih berupa pedesaan yang di pinggiran sungai dan masih kecil, misalnya ada beberapa rumah. Kemudian setelah Belanda datang akan menjadi seperti ini. Kita juga ada di Bangunannya seperti ini. Jadi Belanda kemudian mengambil alih Batavia dan membangunnya seperti ini guys. Jadi banyak benteng-benteng dan dibangun di sepanjang kanal-kanal di sungai-sungai kecil-kecil gini atau di kali-kali. Jadi sebetulnya kalau kata teman saya dulu yang mamanya salah satu arsitek terkenal, jadi katanya dulu Batavia itu mau dibangun seperti Little Venice. Blueprintnya itu masih ada sampai sekarang, cuma nggak tahu di mana. Jadi Batavia betul Jakarta ini Batavia nih dibangun seperti Little Venice guys. Jadi dengan bangunan perumahan, komplek perumahan yang ada di kanal-kanal sepanjang kanal-kanalnya itu, jadi biar lebih keren sih katanya. Gimana belajar sejarahnya? panas. Panas, ini adem tahu sebetulnya. Dibanding di luar, dia ademan di sini. Kalau di Ponorogo penuh. Iya. Ini lukisannya keren habis guys. Oke guys, jadi saya akan menuju lantai 2 di Museum Fathaillah. Jadi kita ditemani oleh kakak guide-nya yang namanya Kak Stevi, yang tadi kalian sudah lihat beberapa kali dia menjelaskan. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa nanti bisa tanya-tanya ke guide-nya yang ada di yang berjaga standby di beberapa spot. Jadi kalian bisa tanya ke mereka untuk tahu sejarahnya seperti apa, ceritanya seperti apa guys. Dan ini koleksi-koleksi Ini bagus banget. barang peninggalan guys di sini guys. Ini bagus sih, kayak di luar. Oke, udah jendela dibuka, jadi saya mau lihat keluar seperti apa nih guys pemandangan dari lantai 2 di Museum Fathaillah. Dan bendera kita berkibar.
enak gitu. Oke guys, kita masuk ke ruang sidang waktu zaman Belanda kuno. Jadi ini katanya ruang sidang untuk Suropati, Pangeran Diponegoro dan juga Cut Nadin diadili di sini guys. Ruang sidangnya keren banget ya. Dan kebetulan lagi ada teater di sini. Dan ini mejanya guys seperti ini. Dari Sunda Kelapa menuju Jakarta dimulai dari 3500 sebelum Masehi. Ini dari Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta. Muralnya guys, keren. Jadi kita sudah selesai di dalam ya. Kita udah selesai keliling-keliling di dalam museum dan juga memang udah jam 3 lewat, jadi udah tutup juga museumnya. Jadi tadi kita ditemani sama siapa dia? Devi guys yang di sini sih. Jadi diceritain tentang sejarah-sejarah ya, cerita-cerita di tentang Museum Fathahillah, sama ada beberapa yang artefak-artefak di dalamnya dan beberapa tokoh-tokoh peninggalan di dalamnya. Menurut kamu gimana? Keren banget guys. Ini biasanya kalau kita ke luar negeri kan selalu visit museum-museumnya. Aku jadi ya sama. Kita orang Indonesia, aku orang Indonesia malah baru kali ini kesini. Harusnya udah lama banget. Kalian harus kesini guys karena suka ada teater-teater setiap minggunya dan seru banget. Mereka all out banget sandiwaranya. Guys, jadi kita sudah selesai jalan-jalan di dalam Museum Fathahillah. Menurut saya sih bagus banget, sejarahnya juga cukup lengkap, karya-karya seninya juga bagus-bagus. Jadi preserve dengan baik oleh pemerintah Pemda Jakarta. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan sambil belajar sejarah cerita-cerita tentang Jakarta, kalian wajib ke Museum Fathahillah guys. Gimana? Iya, kalian harus coba visit our museum di Jakarta guys, supaya kita bisa lebih menghargai negara kita sendiri. Iya, jadi kita sebetulnya itu kita bangsa yang besar loh guys. Jadi jangan sampai minder oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Kita harus bisa percaya diri kalau kita tuh juga mampu dan kita juga bisa maju seperti mereka itu. Iya, orang-orang kita maksudnya hebat juga guys. Gitu. Kalau nanti mungkin bisa dijelasin lagi kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak kalah banget ya. Iya. Tapi karena pelicikan penjajah dan yang menghasut kita sesama leluhur kita dihasut untuk saling memusuhi ya. Makanya di situ bangsa kita jatuh guys. Betul, kalau misalnya enggak kita sebenarnya bisa musuh penjajah gitu. Ya, kayaknya kelemahan kita, penyakit kita sampai sekarang itu ya gampang dihasut atau dikambing hitamkan. Jadi ya ini kayaknya a kind reminder buat kita semua, jangan mudah terhasut. Ya, jangan mudah terhasut, harus bangga sama budayanya sendiri dan sejarahnya sendiri guys. Dan harus percaya diri yang penting. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung selalu channel saya guys.